wadah teman jarake kamu ambek kamu ya di situ tetap. Mari anak-anak kita awali dalam bulan Ramadan ini kita ngaji. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari manfaat dan barokah untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sudah siap kabeh? Kamu enggak kejauhan tangan iki? Kak, krungu. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa ila jami'il ulama'i musannifin jami'in asatidana ustadatina sya'ilillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awwalu, hadis yang pertama. An Amiril Mu'minina, dari Amirul Mu'minin Abi Hafsin atau Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi sahabat Umar bin Khattab julukannya itu Abu Hafs. Abu Hafs itu julukan dari sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, qala berkata sapa sahabat Umar bin Khattab, sami'tu telah mendengar sapa aku Rasulullahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda sapa Rasulullah, innamal a'malu, bahwa sesungguhnya segala amal perbuatan iku bin niyati, dengan disertai niat. Wa innama likulli imri'in, dan sesungguhnya bagi setiap orang manawa, sesuatu yang diniatkan sopo imri'in. Nawa niat sopo imru'un. Ini hadis ini sering kita dengar, innamal a'malu bin niyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala amal perbuatan itu harus disertai dengan niat, dan setiap orang itu mempunyai niat. Jadi tergantung bagaimana niat orang itu. Faman kanat, maka barang siapa yang ada apa hijratuhu, hijrahnya man, apa hijratuhu, hijrahnya man, ilallahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasulullah atau Rasulnya, fa hijratuhu, maka hijrahnya man, ilallahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasulnya.
Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dia itu kepada Allah, berarti hijrahnya dia dicatat sebagai hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat, dan barang siapa barang siapa ada opo hijratuhu hijrahnya man li dunya, karena dunia, yusibuha menimpa opo yusibuha menimpa sapa man ing hijrah awim ra'aten, atau karena wanita, yungkihuha mengawini sapa man ing imro'ah, yungkihuha mengawini sapa man ing imro'ah, fa hijratuhu maka hijrahnya man ila ma hajara, kepada sesuatu yang hijrah sapa man ilaihi kepada ma. Iki kuwanas ini gak dipateni ta. Lampu-lampu ngene iki kan. Memang harus nyala. Barang siapa yang hijrahnya ikut hijrah dengan Rasulullah, itu bukan karena perintah Allah dan Rasulnya, karena ada maksud tujuan lain, yaitu mungkin memperoleh masalah duniawi, harta, kekayaan, atau apa, karena dunia, atau karena ada wanita atau yang ingin dikawini, maka hijrahnya niate kanggo mau ya sesuai dengan apa yang dia niatkan itu. Jadi ya Allah, kok panas ini? Kamu enggak panas? Jadi segala amal perbuatan itu harus disertai dengan niat. Dan setiap orang mesti mempunyai tujuan atau niat sesuai dengan niatnya. Wa inna ma likulli imrin ma nawa. Kemudian kelanjutan hadis ini, siapa orang yang hijrah, ikut hijrah Kanjeng Nabi ikut hijrah dengan Nabi karena perintah Allah dan Rasulnya, maka dia fahijratuhu ilallah rasulih. Artinya apa? Hijrahnya dia adalah juga karena Allah dan Rasulnya, oleh ganjaran karena dia niatane bukan karena lain-lain, karena memang taat patuh karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya hijrah pindah, ya, yang kita kenal bahwa Kanjeng Nabi kan ada perintah hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Perintah, jadi Kanjeng Nabi pindah dari Mekah ke Madinah itu perintah Allah. Para sahabat yang ikut hijrah itu ada beberapa pendapat bahwa yang ikut hijrah Kanjeng Nabi itu ada kira-kira ya sekitar belasan orang gitu ya. Jadi gak banyak berduyun-duyun ya karena waktu itu. Jadi ada yang ikut Kanjeng Nabi ke Madinah itu bukan karena mentaati karena itu ada perintah Allah, tapi karena ada sesuatu yang dia inginkan, karena ada seorang perempuan
yang diincarnya kepingin dikawini. Kan ada yang jadi karena itu hijrahnya ya memperoleh apa yang dia niatkan itu tadi. Hadis ini rawahu meriwayatkan hadis sapa Imam al-Muhadditsina, dua imam ahli hadis. Imama ya, jadi dua orang ahli hadis. Sapa dua orang itu? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnil Mughirah bin Bardirzbah Al-Bukhari. Jadi lengkapnya nama Al-Bukhari adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, julukannya Abu Abdullah, namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardirzbah Al-Bukhari. Dan wa Abul Husain, dan Abul Husain namanya Muslim. Jadi Imam Muslim namanya Abul Husain, ya nama Imam Muslim, Ibnul Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihima di dalam dua kitabnya, dua kitab sahihnya dua imam tersebut. Alladaini huma, yang kedua-duanya iku asahul kutubi, kitab-kitab yang paling sahih. Asahul kutubil musannafati, kitab-kitab yang paling sahih yang disusunnya. Ini disarai oleh Imam Nawawi. Hadis tersebut gimana itu pengertiannya, uraiannya? Dalam menunjukkan apa al-hadisu, hadis tersebut, hadis yang bunyinya apa? Coba dikatakan bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, innama al-a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibha aw imra'atin sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab, ya. Sahabat Umar bin Khattab yang beliau pernah mendengar langsung dari Rasulullah. Kemudian sekarang bagaimana penjelasannya dalam menunjukkan apa hadis ala annan niyata, bahwa sesungguhnya niat, ala annan niyata, bahwa sesungguhnya niat iku mi'yarun, ukuran, iku mi'yarun, ukuran litashihil a'mali, bagi sahnya amal perbuatan, litashihil a'mali, bagi sahnya amal perbuatan.
Jadi niat itu merupakan ukuran, ya, jadi ukuran benar tidaknya amal seseorang kita kok niati. Fahaitsu sholahat, maka sekiranya baik apa an-niyatu niat, sholaha maka menjadi baik apa al-amalu amal, apa al-amalu amal perbuatan. Kalau niatnya baik, maka amal itu nilainya baik. Sebaliknya wahaitsu fasadat, dan sekiranya rusak apa niat, fasada maka menjadi rusak apa al-amalu amal perbuatan. Jadi perbuatan amal apa saja itu tergantung, amal apa saja itu akan bernilai benar atau baik tergantung bagaimana niatnya. Kerenteke ati iki kaya apa. Wa idza wajada, dan apabila menjumpai al-amala ing amal perbuatan, al-amala ing amal perbuatan, atau bisa wa idza wujida, dan apabila dijumpai apa al-amalu amal perbuatan, faqaranathu, dan menyertai ing amal, waqaranathu, dan menyertai ing amal apa an-niyatu niat, falahu maka bagi amal, falahu maka bagi amal salah satu ahwalin, ada 3 keadaan. Salah satu ahwalin ada atau mempunyai 3 keadaan. Niat orang dalam beramal itu ada 3 macam. Jadi amal yang dibarenginya, jadi niat orang dalam beramal itu ada 3 macam niate. Al-awalu, yang pertama, ayyaf'ala, jika melakukan sapa man zalika ing itu amal, zalika ing itu amal, khaufan karena takut, khaufan karena takut, minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, wahadihi, dan adapun, wahadi, dan adapun niat ini iku ibadatul abidi, ibadahnya seorang budak, seorang hamba. Iku ibadatul abidi, ibadahnya seorang hamba. Jadi orang beramal iku niati ana sing mergo wedi, karena takut kepada Allah. Orang yang dalam beramal karena takut kepada Allah, nah, itu ibadahnya seorang hamba. Seorang hamba, seorang budak ikuti nama majikane. Jadi melakukan itu karena takut kepada Allah. Asalnya adapun yang kedua, ayyaf'ala, jika melakukan sapa man dalika ing amal tersebut, litolabil jannati, untuk mencari surga, litolabil jannati, untuk mencari surga, wasawabi, dan mencari pahala,
wasawabi dan mencari pahala. Wahadi dan adapun niat ini iku ibadatut tujari, ibadah pedagang. Jadi kaya ibadah kaya pedagang. Jadi kalau orang beramal niate golek swarga lan oleh ganjarane, kalau ganjarane gak beramal, gak mau amal. Jadi dia beramal yang dicari adalah kepingin oleh swarga ni Gusti Allah, oleh ganjaran saka Allah. Orang yang beramal seperti ini menurut keterangan dalam kitab ini itu ibadahnya seorang pedagang. Ya. Orang pedagang itu gimana sih? Dia melakukan sesuatu, menjual barang, mesti dia kepingin dapat untung. Jadi orang yang beramal itu kepingin oleh surga, oleh swarga, dan oleh ganjaran. Nah, berarti dia ibadahnya kan teke atiku kepingin oleh swarga. Iku kaya ibadah pedagang. Jadi itu namanya ibadahnya pedagang. Kemudian asalis yang ketiga, ayaf'ala jika melakukan sopeman dalika ing itu amal hayaan karena malu minallahi dari Allah Ta'ala, wa ta'diyatan dan melaksanakan lihaqqil ubudiyati bagi haknya hamba, penghambaan, haknya seorang hamba, wa ta'diyatan dan melaksanakan lisyukri karena syukur, wayara dan melihat sopeman nafsahu ing dirinya, ma'adhalika bersama amal itu iku muqassiran apa itu apa kurang, iku muqassiran orang yang kurang. Wayakunu dan ada sopeman ma'adhalika bersama itu qalbuhu hatinya iku khaifan takut kepada Allah, li'annahu karena sesungguhnya man la yadri tidak tahu sopeman hal kubila apakah diterima apa amalu amalnya ma'adhalika bersama itu amal amla atau tidak. Wahadi dan adapun niat ini iku ibadatul ahyar, ibadah yang baik. Iku ibadatul ahyari, ibadah yang baik. Niat yang ketiga, macam orang dalam beramal, yang ketiga ini karena malu kepada Allah. Allah sudah memberikan berbagai macam kenikmatan, kita malu sebagai hamba, rasanya kok belum berbuat sesuatu yang baik untuk Allah. Dia orang yang melaksanakan itu karena malu pada Allah, dan dia semata-mata melakukan ini karena ada melaksanakan haknya dia, ya, kewajiban hak, ya, sebagai hamba punya kewajiban untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan
berbuat beramal itu karena syukur kepada Allah. Jadi mbuh iku kok diganjar apa gak, kok mlebu kok gak mikir, pokoknya melaksanakan itu, beramal itu, dia yang mendorong dia beramal karena dia malu pada Allah, dalam arti ini adalah bentuk syukur kita manusia, kita sebagai manusia atas karunia Allah. Ini kewajiban yang mesti harus kita lakukan. Apakah itu, dan dia menyadari bahwa yang mana amal ini yang kita lakukan diterima oleh Allah, itu yang mana kita tidak tahu secara pastinya, tapi kepingin melakukan itu adalah semata-mata melaksanakan perintahnya dan ingin menjadi orang yang taat kepada Allah atas perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini ibadah yang semacam ini, dorongan hati, niatan untuk melakukan amal perbuatan yang semacam ini, itu dah namanya ibadah yang baik. Ibadah yang paling baik itu ibadah yang seperti ini. Jadi dari 3 macam niat atau kerenteke hati yang mendorong manusia, seseorang untuk beramal, itu tadi ada yang niatane yang kerenteke niate melakukan amal ibadah karena takut kepada Allah, kan takut siksaan Allah, khaufan minallah. Itu kalau enggak nanti aku masuk neraka, kalau enggak aku nanti dapat siksaan. Itu ibadah seorang hamba, seorang budak. Ada yang mendorong orang niatane kerenteke ati beramal itu karena ingin memperoleh ganjaran lan iso mlebu swarga. Iku namanya ibadahnya seorang pedagang. Ada yang melaksanakan amal perbuatan, amal ibadah secara umum itu karena perintah Allah. Ya, karena perintah kita itu bentuk syukur kita kepada Allah. Kita enggak mikir, kita tidak tahu yang mana amal kita yang diterima. Pokoknya kewajibanku adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Titik. Ya, harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Tapi kita tidak tahu secara pastinya amal itu apa yang diterima yang mana. Tapi kita berharap tentu saja apa yang kita lakukan adalah diterima oleh Allah, dan kita melakukan itu semata-mata karena rasa syukur kita kepada Allah, karena kewajiban kita sebagai hamba Allah yang mesti harus melakukan semua perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ya, itu namanya ibadah orang yang niatane kerenteke ati kaya ngono iku mau, ibadah yang paling baik. Wa ilaiha dan kepada niat yang semacam ini, wa ilaiha dan kepada niat ini, ibadatul akhyar, asyara telah memberi isyarah, memberi penjelasan, bisa memberi keterangan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima qalat ketika bertanya lahu kepada Rasulullah sapa Aisyatu Siti Aisyah radhiyallahu taala anha hina qoma ketika bangun sapa Nabi minal laili dari waktu malam. Jadi qomai bangun untuk melaksanakan sholat maksudnya.
hina qama ketika mengerjakan sholat minal laili dari waktu malam hatta turimat sehingga bengkak, hatta turimat sehingga bengkak apa qadamahu kedua kakinya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tatakallafu memaksakan sapa engkau hada seperti ini, hada ing ini, wa qad ghafara dan sungguh telah mengampuni sapa Allah laka kepadamu ma ing sesuatu taqaddama yang telah dahulu, taqaddama yang telah dahulu min dzambika dari dosamu, wa ma ta'akhkhara dan dosa yang akhir. Jadi ibadah yang baik yang seperti niat ibadah yang baik seperti yang terakhir yang nomor 3 ini seperti dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu di saat Rasulullah kalau malam sholat malam itu sampai kakinya bengkak. Siti Aisyah tanya, kenapa Rasulullah kamu kok memaksakan diri pada seperti ini sampai bengkak kalau sholat, padahal Allah telah mengampuni segala dosa-dosamu yang sudah lalu dan yang akan datang, wis dijamin dosa ini disepuro, kok masih saja kamu melakukan sholat sampai kakinya bengkak. Apa jawab Rasulullah pada saat ditanya oleh Siti Aisyah? Qala menjawab sapa Rasulullah, afala akuna apakah tidak ada sapa aku, afala akunu ya, afala akuna apakah tidak ada sapa aku iku abdan sebagai hamba syakuran yang bersyukur, syakuran yang bersyukur. Kanjeng Nabi jawab, lho apa aku ora oleh syukur? Apakah aku tidak boleh bersyukur? Aku seorang hamba, apakah tidak boleh bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan oleh Allah kepadaku? Aku ngene iki mergane syukur kepada Allah, bukan karena aku takut kepada siksaan neraka. Aku ngerti nek kamben dijamin di sepuro dosaku, tapi Kanjeng Nabi melakukan itu karena rasa syukurnya kepada Allah. Nah saiki awake iki apa? Yang mana kerentek hati kita ini dalam kita beramal ibadah? Mergane apa? Kita sebagai apa? Sebagai hamba saya atau sebagai pedagang? Sebagai pedagang atau sebagai ibadah yang terakhir, niat ibadah kayak sing terakhir ya masih jauh ya, tapi mudah-mudahan dalam proses kita dalam beribadah wis gak mikiri apakah itu nanti kita dapat pahala atau tidak. Sing penting kalau kita tahu bahwa itu perintah Allah yang harus kita kerjakan, maka kita bisa melakukannya. Dan kita kalau tahu bahwa apa yang dilarang oleh Allah ya, itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjauhi. Sebab kita tidak tahu yang mana amal kita ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana. Tapi kita punya kewajiban untuk selalu berusaha yang terbaik.
ini kalau sudah seperti ini kita sudah amalnya dalam tingkat untuk mensyukuri nikmati Gusti Allah. Nah, fa in qila, maka jika ditanya, halil afdalul ibadati ma'al khaufi au ma'ar raja? Halil afdalu, mana yang, apakah yang paling utama atau mana yang paling utama? Halil afdalul ibadati, apakah yang paling ibadah yang paling utama? Halil afdalul ibadati, apakah ibadah yang paling utama? Iku ma'al khaufi, disertai dengan rasa takut, au ma'ar roja'i, atau disertai dengan pengharapan. Kalau ditanya sing api amal ibadahku apa? Amal ibadah mergoni takut kepada Allah atau kita berharap memperoleh pahala atau surga? Bila dikatakan, qala, berkata sapa Al-Ghazali, Imam Ghazali rahimahullahu taala, al-ibadatu ma'ar roja'i afdalu. Kata Imam Ghazali, al-ibadatu, ibadah, ma'ar roja'i, bersama dengan pengharapan, iku afdalu, yang lebih utama. Jadi ibadah, kita beribadah berharap kita memperoleh pahala dan memperoleh surganya, itu yang lebih utama, kata Imam Ghazali. Karena apa kok dikatakan lebih utama? Li'annar roja, karena sesungguhnya berharap iku yurisul mahabbati, yurisu, mewariskan, menghasilkan apa roja, al mahabbata ing rasa cinta, al mahabbata ing rasa cinta. Jadi kenapa dikatakan itu yang utama? Karena orang kalau melakukan sesuatu ada harapan yang ingin diraih dalam beramal, maka akan menimbulkan rasa senang untuk berbuat kebajikan, beramal atau beribadah. Ngerti nek iku mangoleh ganjaran, ngerti itu adalah amal baik yang menjamin kehidupannya. Nah, maka kita tentu kepingin memperoleh sesuatu yang dijanjikan itu, dan akhirnya kita senang untuk melakukan amal ibadah tersebut. Wal khaufu, dan adapun rasa takut, wal khaufu, dan adapun takut, rasa takut, yurisu, akan mewariskan apa khauf, yurisu, akan mewariskan apa khauf, al-qunuta ing putus asa. Iki paling banter ya, dan al-qunuta ing putus asa. Jadi kalau beramal ibadah karena takut siksa Allah, takut ancaman Allah, ya. Nah, ini nanti kata Imam Ghazali akan berakibat menjadi putus asa. Kadang-kadang kita ini ada rasa malese, akan di malese ambek rajine, ya. Nek males sara-sara senah, ya. Malas, ya. Kalau rasanya nek males Gus enggak mau ngapa-ngapain, ya. Jadi kalau beramal ibadah ngerti bahwa ada rasa takut kepada Allah, nah,
Nah kalau ini pada saat ini jenuh, wis masa disiksa ora apa-apa, mlebu neraka ya ora apa-apa. Nah, ini menjadikan putus asa pada saat jenuh tidak mau melakukan amal ibadah. Wa hadhil aqsamu salasatu. Adapun bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga itu yang mana? Jadi keadaan orang beramal, niat yang mendorong orang beramal yang ketiga tadi, yaitu apa yang ketiga tadi? Karena malu dan ingin dan melaksanakan kewajiban dan melaksanakan karena syukur kepada Allah. Wa hadhil aqsamu salah satu, dan adapun bagian yang ketiga fi haqqil mukhlisin, dalam haknya orang yang ikhlas. Jadi kalau sudah tingkatan dalam beramal ibadah itu adalah wis nyerahno awake nang Gusti Allah karena syukur, wis yang ada hanya syukur saja. Hidup ini kita sadari bahwa pada akhirnya kita nanti kembali kepada Allah dan rumah yang abadi adalah nanti di akhirat. Maka dalam kita beramal apa maneh sangu sing digawa nanggone rumah yang kekal ini, yang abadi ini, kalau bukannya amal. Ini namanya orang yang beramal seperti itu adalah amali wong sing ikhlas. Hakul mukhlisin. Wa'lam, ketahuilah annal ikhlaso, sesungguhnya ikhlas, keikhlasan atau ikhlas, qad ta'arrada, sungguh menentang lahu kepada amal, afatal ujubi, ing bahayanya ujub, mengagumi diri sendiri. Afatal ujubi, ing mengagumi diri sendiri. Orang ikhlas itu apa? Menentang atau memerangi, menentang bahayanya ujub. Nek wong ikhlas itu apa namanya? Ya, tidak ada pamrih apa-apa. Jadi ujub itu apa? Mengagumi diri sendiri. Dia merasa dirinya sudah paling benar, paling baik. Ya memang dalam pikiran, hati, perasaan ini, dalam diri manusia itu kan ada perasaan, ada nurani, ada emosi, ada nafsu, ya, ada akal sehat. Ini kadang-kadang perangan di hatinya itu. Di dalam diri kita itu perangan antara nafsu, akal sehat, ya. Ini berperang. Jadi ikhlas itu menentang kepada bahayanya ujub. Jadi nek wong ikhlas, insya Allah tidak ada rasa apa namanya mengikis sifat ujub. Faman a'jaba, maka barang siapa yang ujub, mengagumi diri sendiri. Ujub itu mengagumi diri sendiri, rasa paling hebat dalam diri sendiri. Ujub paling baik, paling pinter, paling semuanya. Diamalihi, dengan amalnya, habitah, maka terhapus apa amaluhu, amalnya. Apa amaluhu, amalnya. Orang yang
dalam beramal ibadah, beramal apa saja, itu ada rasa ya memang sulit di antara percaya diri dengan ujub. Secara pastinya kita tidak tahu yang mana membedakan, memilah-milah antara ujub ambek percaya diri. Percaya diri itu baik, memang kita harus percaya diri, ya. Tapi kita tidak boleh terus membanggakan diri sendiri, ya. Merasa dirinya paling ya, kita merasa bahwa ini yang paling benar itu iya, ya. Tapi kita tidak boleh membanggakan diri sendiri, ya. Itu bisa berakibat amal yang kita lakukan, amal baik yang kita lakukan bisa terhapus, ganjarane iso ilang. Wakadzalika, dan seperti itu juga ujub. Man istakbara, man orang istakbara yang sombong, habita maka terhapus apa amalu, amalnya. Orang yang sombong juga akan terhapus amalnya. Sombong gimana? Merasa ya gemede, nek cara Jawa ya gemede. Merasa dirinya yang paling, ya, menganggap orang lain itu rendah, dan merasa dirinya yang paling tinggi, paling hebat, paling baik. Ini sombong, merasa sombong. Habita amaluhu, ini urusannya ambek hati, ya. Jadi menata hati tidak semudah menata bata. Bolak bendino iki kudu ditata atine, direnungkan. Soalnya di dalam diri kita itu ada nafsu, ada nurani, ya, ada akal sehat, ya. Karena itu untuk menata ini semuanya, menata hati, menata ini kudu akeh moco, ya, mengaji, banyak belajar. Ini juga salah satu untuk bisa mengikis sifat-sifat jelek dalam tubuh kita. Al-halus tsani, adapun keadaan yang kedua dari niatan amal tadi, yang kedua yaitu niat melakukan suatu perbuatan yang mendorong untuk mencari surga dan pahala. Ayat ala dalika, jika melakukan sopo mandalika ing hal tersebut, li talabid dunia, untuk mencari dunia, al akhirati, dan mencari akhirat, jami'ahuma, kedua-duanya. Fadhahaba maka memilih sopo ba'du ahlil ilmi, sebagian orang yang berilmu. Sopo ba'du ahlil ilmi, sebagian orang yang berilmu, ila anna amalahu, kepada sesungguhnya amalnya seseorang, amalnya man iku mardudun, ditolak. Jadi kalau kita beramal, melakukan amal ibadah, kepingin dunia ya oleh, akhirat oleh. Kepingin dadi wong sugih lan duwe akhirate engko dadi wong mlebu swarga. Ini sebagian orang ahli ilmi mengatakan
Amal kaya ngono iku ya mardut. Mardut ki apa? Ditolak ora ditampa. Jadi yang baik itu gimana? Ya saiki ngerti bahwa katakan sholat itu adalah perintah. Ya udah laksanakan. Nanti gimana? Ya kudu ngerteni ilmune sholat itu syarat sahnya, syarat rukunnya itu seperti apa. Nanti dijalani aja ya. Kemudian nanti sholat kita ini diterima atau enggak kita tidak tahu secara pastinya ya. Tapi kita berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah ya. Allahumma amin. Wastadalla dan mengambil petunjuk sapa ba'du ahli ilmi. Wastadalla dan mengambil petunjuk sapa ba'du ahli ilmi. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil khabarir rabbani, di dalam hadis fil khabari rabbani, hadis ar-rabbani, yaqulu berfirman sapa Allah taala, hadis qudsi, ana aghni syuraka, ana aghni syuraka, ana adapun aku sapa, aku Allah. Iki hadis qudsi. Aghni cukup atau tidak butuh sapa aku. Aghni merasa kaya, aghni kaya sapa aku, berarti sudah cukup bagiku. Asyuraka ing sekutu. Aku enggak butuh sekutu, enggak butuh teman. Faman amila, maka barang siapa yang beramal amalan dengan satu amal, asyraka yang menyekutukan sapa man fihi di dalam amal, wairi selain aku, fa'ana maka adapun aku Allah maksudnya, iku bari'un bebas minhu dari man. Bari'un bebas artinya apa? Melepas, Allah melepas kepada dia. Amal dia enggak dinilai oleh Allah. Siapa orang yang beramal dengan menyekutukan aku dengan lainnya, aku menyekutukan dengan yang lain,